Baik, selamat sore di Zoom ini hadirannya. Kali ini pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk kita, itu pertemuan yang kelima. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan seterusnya. Saat ini kita masuk ke modul ajar. Bapak Ibu, ini mungkin istilah yang baru bagi Bapak Ibu, namun ini sebenarnya dari istilah RPP, ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita pakai RPP, kalau sekarang diistilahkan lagi namanya modul ajar. Nah, kita harus tahu apa-apa saja yang terdapat di dalam modul. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami, yaitu ajar, ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, artinya dibuat melingkar, semuanya berhubungan. Seperti itu. Saya buka modul ajar yang sudah dibagi, modulnya yang sudah dibagikan. Nanti Bapak Ibu boleh semua pengertian-pengertian setiap karena waktu yang sudah sangat sedikit. Kemudian modul ajar ini terdapat komponen yang paling umum itu ada informasi umum, lalu ada yang komponen inti, yang terakhir itu ada lampiran. Apa saja yang ada di situ? Jelas Bu, kalau yang namanya informasi umum itu seperti biasa RPP ada identitas sekolah dan seterusnya. Kita lupa informasi umum, kalau dulu kita hanya membuat identitas sekolah, nama sekolah, itu materinya apa, hanya itu saja. Namun di sini perbedaannya di modul terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi ada dimunculkan di sini. Kemudian ada komponen inti. Komponen inti di sinilah Bapak Ibu semuanya rencana pembelajaran kita, tentang kegiatan kita yang akan kita laksanakan untuk siswa kita, untuk peserta didik kita. Yang terakhir itu ada lampiran. Lampiran ini dalam siswa seperti RPP itu juga Bapak Ibu di dalam daftar pustaka ada di dalamnya juga, ada juga rubrik penilaian dan lain sebagainya. Itu yang penting yang perlu kita tahu. Komponen modul ajar berarti ada komponen modul ajar itu garis besarnya ada 3. Saya ulangi, informasi umum di situ sudah jelas poin-poinnya. Lalu ada komponen inti, lalu yang terakhir ada lampiran. Nah, untuk penjelasannya sedetailnya sudah kami sediakan di dalam modul, itu boleh kita dalami masing-masing ya Bapak Ibu. Itu di situ sudah jelas informasi umum apa saja di situ poinnya, lalu sudah dijelaskan juga apa itu identitas modul dan seterusnya. Demikian halnya informasi komponen inti maksud saya buat di situ, lalu yang terakhir ada aja saya hanya saya ingin bertanya kepada Bapak Bobi. Coba Bapak Bobi sebutkan 2 aja komponen yang terdapat di modul ajar. Silakan Pak Bobi. Di dalam modul ajar itu hanya 2 aja disebutkan Pak Bobi. itu yang terdapat informasi umum tadi ya. Betul sekali Pak Bobi. Informasi umum. Itu. Lampiran. Waktu yang sangat singkat ini bisa. Saya bersyukur karena semua mengikutinya dengan baik. Semoga apa yang saya jelaskan dan juga modul yang saya bagikan itu bisa bermanfaat bagi
Ibu itu membuat langsung modul ajar di sekolah masing-masing. Demikian dari saya sebagai fasilitator untuk hari ini, di pertemuan terakhir ini. Semoga semua dalam keadaan sehat untuk bisa nanti menyusun modul ajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pita, boleh Bu nanya? Pita. Ya, silakan, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi Bu ya. Ya, tadi kan di dalam modul ajar itu tadi apa sih? Apakah nanti di dalam penyusunan modul ajar itu masih ada digunakan istilah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran? Apakah itu masih digunakan, Bu? Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Ibu. Itu tadi kompetensi dasar, itulah sedikit perbedaannya, Bu. Tidak lagi kita munculkan di dalam modul ajar ini. Yang kita munculkan itu capaian pembelajaran, yang sudah pernah kita bahas ya, Bu ya. Itu kita ganti menjadi capaian pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran tetap Bu, kita buat tujuan pembelajarannya. Tapi ada nanti konsep-konsep yang sudah diatur di modul, sehingga kita tinggal hanya memindahkannya saja nanti tujuan pembelajarannya dan capaian pembelajarannya seperti apa. Seperti itu Bu. Ada lagi Bu yang mau ditanya? Bu, terima kasih Bu Pita. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Admin.